kita lanjutkan lagi dengan penerapan prinsip kerja maya untuk struktur portal. Nah, saya punya struktur seperti ini. A dan B adalah kolom, B sampai D adalah balok. Dia menjadi begitu, terus kemudian karena ini tetap harus tegak lurus, maka dia menjadi begitu. Nah, menjadi begitu. Nah, perhatikan bahwa target kita di sini delta V dengan delta V di sini itu sama, dan itu yang kita cari. Karena itulah kita menerapkan Q sama dengan 1 di sini. Kita masih punya PR lain, persiapan untuk UAS. Nah, jadi Mas Panglima sudah siap-siap. Kalau online maka harus banyak ngeprint. Ya, kita melanjutkan akhir dari kuliah prinsip kerja maya. Masih ada lagi satu struktur yang belum kita bahas, yaitu rangka batang. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung deformasi pada balok, terus kemudian pada portal. Nah, yang terakhir nih saya tambahkan untuk rangka batang, prinsip kerja maya. Oke, kita lihat slide-nya. Nah, di sini dengan menggunakan prinsip kerja maya, kita akan melihat deformasi pada rangka batang akibat gaya tarik maupun gaya tekan pada member setiap batang yang ada di rangka batang tersebut. Dan kita mengamati gaya aksial tersebut di setiap titik kumpulnya, setiap titik kumpul dari rangka batang tersebut. Nah, dengan menggunakan prinsip kerja maya, VJ ini adalah defleksi yang mau kita hitung, atau biasanya kita menyatakan sebagai delta. Nah, VJ itu setara dengan jumlah dari seluruh, nanti saya jelaskan, jumlah dari seluruh. FI ini adalah gaya batang yang terjadi akibat gaya luar. Terus kemudian F yang kecil itu adalah gaya batang akibat adanya beban virtual satu satuan yang kita letakkan di tempat yang mau kita ukur deltanya, VJ-nya. Kemudian LI, L itu adalah panjang batang, dan panjang batang itu karena di sini adalah I, berarti batang yang mana. Nah, ini adalah setiap batang. Kemudian dibagi dengan modulus elastisitas setiap batang dikalikan dengan luas setiap batang. Jadi apabila batang tersebut modulus elastisitas dan luasnya sama, maka ini adalah bilangan yang konstan. Jadi saya ulangi, untuk meninjau defleksi di sebuah titik yang kita amati, entah itu vertikal atau horizontal, maka kita akan mengalihkan F dengan F besar dengan F kecil. Dalam hal ini F besar itu akibat gaya luar, dan F kecil itu akibat gaya virtual, gaya maya yang kita berikan di titik di mana VJ akan dicari. Kemudian ini dilakukan untuk setiap batangnya. Kalau batang kita membernya ada 40, ya F1 gitu, F besar 1, F1, L1, E1, A1 sampai dengan 40. Jadi I sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga ini perumusan ini mari kita tinjau dengan contoh soal berikut. Nah, di sini contoh soalnya kita lihat sebuah rangka batang sederhana. Saya tidak ingin membuat yang rumit dan panjang karena nanti tujuan dari pembelajaran ini malah tidak tercapai ya. Saya hanya ingin menunjukkan contoh soal bagaimana rangka batang dari titik ini A, B, C, D, E ini kita beri beban 30 ton di ujung D vertikal ke bawah. Dan yang diminta adalah bagaimana perpindahan vertikal di D. Tentu saja akibat adanya D, ini titik D dan E itu kemungkinan akan turun. Turunnya berapa
senti atau berapa mili, itu bisa diukur dengan menggunakan prinsip kerja maya ini. Nah, karena di sini yang diminta adalah vertikal di D, dengan anggapan bahwa 30 ton ini akan menekan ke bawah sehingga titik D akan turun, maka rangka batang yang sama persis saya berikan beban satu satuan di sini di D. Nah, saya memberikan P sama dengan satu satuan, P sama dengan satu satuan, dan saya cari seluruh reaksi perletakannya akibat P itu dan gaya-gaya batangnya masing-masing. Ya, jadi ini adalah total gaya masing-masing batang yang saya hitung akibat beban P di D. Nah, kemudian saya membuat tabel seperti ini. Jadi ini tidak boleh ada yang terlewat. AC, batang AC, batang CE gitu ya, batang BD, terus kemudian batang BC, batang DE, AB, BE, ini semua saya masukkan dan tidak boleh ada yang double dan tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian di sini panjang batang saya masukkan satu-satu berdasarkan strukturnya. Jadi AC ini panjangnya adalah 20 gitu. CE juga panjangnya 20, BD juga panjangnya 20, dan ini disesuaikan dengan ukurannya masing-masing ini. Terus kemudian kolom yang berikutnya adalah F besar yang terjadi akibat P 30 ton. Ini saya masukkan semua. Jadi AC ini saya dapatkan gaya ini. Ya, AC ini saya masukkan di sini. CE nih saya masukkan di sini. BD saya masukkan karena BD ternyata dapatnya adalah 0 ya. BD ini adalah batang dummy, nilainya 0, dan saya masukkan semuanya di sini ya, F. Dan apabila P sama dengan 30, nilai P di sini saya masukkan 30. Apabila P sama dengan 1, karena itu gaya maya di situ satu satuan, maka ini P berubah menjadi 1. Nah, seperti ini. Sehingga dengan perumusan bahwa setiap F besar dikalikan dengan F kecil, ini saya kalikan kolom ini, saya kalikan, saya mendapatkan nilai ini. Ini saya kalikan, saya mendapatkan ini, seterusnya. Kemudian rumusan ini adalah rumus kerja maya yang kita terapkan untuk mendapatkan VJ atau di sini adalah delta di titik D ya, delta vertikal di titik D. Ini kita jumlahkan. Jadi ini ya, jadi F besar, F kecil dikalikan dengan setiap LI, itu saya dapatkan ini dan saya jumlahkan, saya mendapatkan angka ini. Sudah saya kalikan dengan L juga. Jadi ini saya kali ini dapatnya ini. Ini kali ini dapatnya ini, kemudian dijumlahkan, saya mendapatkan jumlah seperti itu. Dan karena EA-nya kebetulan di sini sama, konstan, maka di sini bisa saya masukkan. Dan LI bisa dimasukkan tersendiri atau dihitung. Dalam hal ini bisa dihitung L-nya karena di sini sudah ada angkanya, tinggal memasukkan E berapa, A berapa. Demikian, sangat simpel. Jadi ini adalah akhir perkuliahan untuk prinsip kerja maya yang sangat mudah menurut saya, tidak sulit ya. Jadi tinggal mengaplikasikan defleksi mau di mana, deformasi mau di mana, apakah mau diberikan beban satu satuan dalam bentuk unit load ataukah beban satu satuan dalam bentuk momen, apakah itu pada balok, apakah itu pada portal, apakah itu pada rangka batang, silakan untuk diaplikasikan. Oke, maksud dari kita mempelajari mekanika bahan itu adalah kita harus bisa mendesain member daripada struktur, apakah balok, apakah kolom, apakah rangka batang gitu ya. Nah, kita lanjutkan tekuk pada kolom ya. Jadi tidak hanya balok tapi juga tekuk. Lihat di sini, saya punya saya punya batang atau kolom ya yang mengalami tekuk atau tekanan di kedua sisi. Kemudian kalau ternyata tengahnya itu cacat atau tengahnya itu ada engsel, maka ini yang terjadi. Jadi patah. Apabila saya mempunyai balok seperti ini dan ini adalah P, maka momen yang terjadi di sini adalah P dikali L.